Kabupaten Ngawi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi dikenal juga sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Timur karena memiliki banyak sekali area bercocok tanam. Di Kabupaten Ngawi terdapat sebuah kawasan hutan lindung yang cukup fenomenal di Nusantara, yaitu Alas Ketonggo. Sebuah hutan yang menjadi saksi bisu petilasan Sang Raja Mojopahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Jati ini dulu sebagai petilasan persinggahan Prabu Brawijaya terakhir ketika jam pelariannya menuju Gunung Lawu. Ya. Di sana disambut dengan baik oleh rakyat sekitar Alas Ketonggo. Saking cintanya pada rakyat, kemudian makutonya itu ditinggal di situ. Nah, seraya berpesan untuk rakyat yang dikasih untuk menenangkan diri supaya datang menepi di Alas Ketonggo itu. Sehingga makutonya itu dirumat, dirawat dengan baik oleh masyarakat dengan diberi batasi selambu namanya langse. Sampun wonten gendak sing kula setunggal punapa-napa tebih napa Jabaya jinelakna rahayu jemblame juara kula juara kene bojo busana turunku dan saluwarga para leluhur dari Majapahit pergi lagi ke masuk kota Ngawi menelusuri sungai sampai masuk di Alas Ketonggo ya sini yaitu tadi. Makanya ketemu Sang Prabu Brawijaya yang kelima diletak dinamakan Umbul Jambe atau disebut orang banyak itu di Kerajaan Alas Ketonggo, Kali Ketonggo itu. Nah di situ karena Sang Prabu Brawijaya disuruh pulang sudah tidak mau, ya bernama Raden Patah minta izin atau minta restu berdiri raja di Demak akan menyebarkan agama Islam. Nah pesan dari Bapak boleh menyebarkan agama Islam, boleh berdiri jadi raja di Demak, tapi budayanya jangan dirusak. Akhirnya Sang Prabu Brawijaya di situ akan sesuci membawa air di dalam bambu di bau busuk banger, akhirnya lontaknya di tengah-tengah pulau dulu pulau. Nah, itu akhirnya menimbulkan sumber air. Sang Prabu Brawijaya mengucapkan besok kapan orang Jawa banyak datang di Alas Ketonggo menikmati kemuliaan atau kejayaan. Nah, di situ. Alas Ketonggo sejak zaman dahulu menjadi salah satu tempat sakral di tanah Jawa dan hanya orang setingkat Brahmalah ataupun orang yang mempunyai klasifikasi khusus yang bisa memasuki kawasan tersebut. Di Alas Ketonggo, setiap tahunnya diperingati ritual adat ganti langse Srigati. Sebuah ritual adat mengganti kain mori lama dengan kain mori yang baru di situs Srigati. Melihat istilahnya ya dari kata Srigati, Sri itu kan lebih, Sri itu luweh atau linuweh, Gati itu adalah kekuatan lahir dan batin. Pada prosesi ini, seorang pemangku adat memimpin jalannya ritual adat yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan Alas Ketonggo. Kain mori lama diganti dengan kain mori yang baru sebagai wujud atas harapan yang baru yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Memang upacara itu khusus, tidak ada di mana-mana itu, karena itu ada spiritnya, itu kan dari Kerajaan Majapahit, ya dari Brawijaya itu mempunyai kekuatan yang khusus. Bagaimana pergantian Brawijaya ke Demak, ya, itu kan tidak gampang. Jadi antara Brawijaya dan Demak itu tentunya ada sejarah yang unik.
Kain mori yang lama akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh pemangku adat yang kemudian dibagikan kepada seluruh petuah-petuah desa, khususnya petuah desa yang ada di lingkungan sekitar Alas Ketonggo. Kain mori tersebut diharapkan mampu menjadi penangkal segala macam bencana yang ada di muka bumi ini yang bertujuan merusak lingkungan di Alas Ketonggo. Diyakini langse itu kan selambu atau kain putih atau yang diyakini itu menjadi sumber berkat. Jadi tidak menyembah berhala sebenarnya. Jadi karena itu sumber berkat. Jadi sehingga dibagi-bagikan. Oleh karena itu, ritual adat ganti langse Srigati ini menjadi sebuah acara tahunan yang wajib dilaksanakan warga lingkungan Alas Ketonggo, mengingat filosofi yang ditanam pada acara tersebut mengandung intisari kehidupan yang bermakna tinggi. Di dalam Alas Ketonggo, terdapat sungai yang cukup terkenal di Jawa Timur, yaitu Sungai Tempur. Dinamakan Sungai Tempur karena sungai tersebut tempat bertemunya dua arus yang berbeda mata air. Sungai Tempur menjadi salah satu tempat yang wajib disinggahi pada prosesi acara. Di sungai tersebut, masyarakat berbondong-bondong mandi dan membersihkan diri dari kotoran yang menempel di tubuh mereka. Ya, saya sepintas memang melihat tentang fungsi dan manfaatnya Kali Tempuran itu. Salah satunya adalah bagaimana manusia ini menenangkan hatinya, gitu ya. Banyak yang ada di situ, ya, sampai kadang-kadang sampai pagi juga dia merendam di situ, dan intinya adalah dia berkeinginan menenangkan hati, ya, di dalam satu merenungkan, ya, dengan ciptanya Allah itu, ya. Dengan merenungkan di situ dengan Kali Tempuran itu rasa-rasanya hati itu dingin, plong, gitu ya. Ada banyak hal, ada banyak motivasi, anggapan, persepsi seperti itu. Misalnya, kenapa harus di Tempuran? Kenapa harus di Telaga? Kenapa harus Sendang? Kenapa harus 7 sumur mandinya misalnya? Ini katanya dengan perhitungan-perhitungan pensucian tadi, untuk menandai pergantian tadi. Jadi semakin itu sering dilakukan, sebenarnya kita semakin mencapai ketenangan. Ketenangan yang sangat luar biasa ini nanti akan memudahkan kita untuk mencapai pencerahan, sebenarnya itu. Prosesi mandi di Sungai Tempur ini merupakan sebuah cerminan peristiwa di masa lalu. Orang Jawa itu kan mikul dur mendem jero, ya, untuk memperhawa nafsu atau mengurangi rasa emosi dan sebagainya. Kita dipersilakan menenangkan diri di sana. Ini sebagai bentuk mikul durnya pesan-pesan beliau Prabu Jaya itu dilaksanakan masyarakat. Nah, mendem jeronya, ya, sesuatu yang siap aib sebaiknya tidak dilaksanakan di sana, gitu. Air itu kan sumber dari kehidupan. Jadi tentunya barangkali dulu Brawijaya itu memang sering kungkum di situ. Jadi adorasi, ya, jadi pemujaan tapi lewat yang kelihatan hanya leher sama kepala. Jadi lainnya itu tidak boleh bergerak, itu penting. Jadi kungkum itu kalau orang Jawa juga sangat penting karena nafsu di bawah leher itu banyak sekali.
Jadi nafsu-nafsu di bawah leher itu akan mempengaruhi hidup sehingga itu ditenggelamkan di air, dibersihkan, disucikan gitu. Nah, sekarang ada yang tujuannya sebelum nyalek kungkum seperti yang banyak diberitakan itu, monggo saja itu mungkin salah satu ritual mereka. Tapi sebenarnya ritual yang lebih hakiki adalah bagaimana manusia mencapai pencerahan hidup. Itu syafaat itu loh Mas. Pencerahan dari Tuhan ini yang sangat penting. Jadi kenapa harus kungkum di sungai, harus mandi pada waktu tengah malam dengan gerujuk misalnya. Ini sebenarnya kita untuk mendapatkan ketenangan sebenarnya. Ketenangan batin sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Menjadi bijak seperti itu. Air sebagai media bersuci, mulai dari wudhu, membasuh muka, kumur, sampai mandi, sampai kungkum dilakukan. Untuk apa sebenarnya? Menenangkan diri. Supaya apa? Mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Ini sebenarnya penyucian diri, Mas. Bukan penyucian diri sudah barang itu tidak hanya derajat dan pangkat, ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Selain mandi di Sungai Tempur di Alas Ketonggo, terdapat prosesi makan bersama yang dipimpin oleh pemangku adat setempat. Berbagai jenis makanan dihidangkan pada acara tersebut, mulai dari 7 macam jajanan pasar, tumpeng, urap-urap, bubur sengkolo, bubur merah putih, serta aneka ragam polo pendem. 7 macam jajanan pasar mewakili filosofi, sebuah harapan pitulungan atau pertolongan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Urap-urap mewakili simbol membaur atau bersatu padu, serta menjadi manusia yang bermanfaat antara satu dengan yang lain. Jadi tradisi itu tidak bisa terpisahkan karena itu sesaji itu kan persembahan sebagai simbol-simbol bahwa tradisi kita itu mengingat kehidupan kita itu ada abang, kuning, putih itu kan tunggal sedulur ya kalau manusia itu. Terus tumpeng itu ya biasa, tumpeng itu persembahan vertikal dan horizontal, hablum minallah, hablum minanas misalnya. Kalau hukum kasih ya kasih yang pertama untuk Tuhan dan kasih ya inilah sesamamu. Dan itu ada urap-urap itu dari urap, hurup, urip, ya kan gitu. Jadi ada kehidupan, bagaimana bermasyarakat, bagaimana saling membagi. Kita berpikir rasional saja ya. Jadi sebenarnya kenapa harus pakai tumpeng, sekogolong, urap-urap? Itu kan untuk media bersosialisasi. Membagikan sebagian rezeki kepada sanak saudaranya. Bersedekah. Ya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan ya tidak hanya ke sana saja, harus dengan lingkungannya. Jangan sampai ada terpennya anafis, robohnya surau kami karena bergulat di religi terus kemudian hubungan sosialnya kemudian terputus, itu juga. Nah kita harus ini tadi hablum minallah dan hablum minanas. Tumpeng yang berbentuk menyerupai gunung menjadi simbol suatu doa, persembahan dari seorang umat kepada Tuhannya. Bubur sengkolo, yaitu sebuah makanan yang mengandung harapan akan ditolaknya segala macam sengkolo atau bencana. Kesenian tari Srigati menjadi penutup seluruh rangkaian acara ritual ganti langse.
Secara histori, tari Srigati ini muncul di latar belakangi oleh prosesi-prosesi yang dilakukan selama ritual adat ganti langse berlangsung. Itu dari upacara adat ganti langse atau selambu yang putih itu untuk menutupi busana Prabu Brawijaya yang kelima. Itu merupakan upacara adat, istiadat Srigati situ gitu. Terus itu saya angkat menjadi tari Srigati sampai sekarang ini. Sebuah tarian itu ditampilkan di masyarakat itu dalam berbagai latar belakang, dan itulah sebenarnya yang mewarnai tari-tari kita terutama di Jawa Timur ini ya, dan umumnya di Indonesia. Nah, tari Srigati yang ditampilkan di Ngawi ini adalah salah satu bagian dari ritual upacara ganti langse Srigati ini. Saya kira pasti juga kemudian ada spiritual yang tentu ini menjadi bagian yang utuh, sehingga tidak semata-mata ini untuk dilihat, tetapi ini memang juga ada kaitannya dengan spirit masyarakat komunitas yang ada di sekitarnya. Kesenian tari Srigati identik dengan penggunaan kain mori selama kesenian tari tersebut dilaksanakan. Kain mori tersebut mencerminkan kain mori yang menjadi simbol acara ritual ganti langse Srigati. Selain kain mori yang digunakan, salah satu ciri khas kesenian tari Srigati ini ialah semua penari haruslah seorang gadis agar tercipta suatu tari yang indah, yang luas dan anggun pada saat menarikan kesenian tersebut. Kalau jenisnya itu ya tidak banyak, ya umpamanya dimulai saja dari sesaji, itu menggambarkan sesaji ubur rampe untuk upacara itu sendiri. Terus kemudian menyiapkan kain putih yang mau untuk menggantikan nanti. Terus yang diganti itu nanti disuwei itu ya. Terus kemudian merupakan bergembira ria setelah melaksanakan pekerjaan mengganti langse itu ya, digambarkan tarian yang gembira itu. Antara kesenian tari Srigati dan ritual adat ganti langse Srigati menjadi sebuah rangkaian ritual adat yang secara turun-temurun dari zaman Mojopahit hingga sekarang yang masih tetap terjaga kelestariannya. Jadi Srigati itu tentunya kita menghormati perjuangan dan kolaborasi ya antara Brawijaya dengan Demak. Kesadaran terhadap ruang dan waktu. Nek ngomong ruang berarti jagat cilik ini manusia, jagat gede ini yang masuk masyarakat dan alam ini. Kesadaran dan ruang waktu, karena kita selalu ini tadi lukitaning alam tadi loh. Berjalan pada lorong waktu yang sangat panjang dengan berbagai macam peristiwa yang kontekstual, peristiwa hidup yang kontekstual, sosial, budaya, politik, macam-macam. Sebenarnya kesadaran ruang dan waktu terhadap jagat ini. Nah, sadar dengan dirinya sendiri, sadar bahwa kita hidup bermasyarakat, hidup beragama, hidup bernegara, itu sebenarnya. Sebuah tradisi adat yang mengajar tentang unggah-ungguh perilaku manusia dalam menjalani roda kehidupan di muka bumi, serta aturan perilaku antara seorang hamba dengan Tuhan yang Maha Esa.